wa biwalidaini ihsana imma yablugana indakal kibar ahdahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma naqul lahumā qawlan karima. Jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? Selalu membuat kedua orang tua kita tersenyum. Tidak pernah sedikit pun untuk membuat orang tua kita bersedih akan perilaku kita atau perkataan kita. Karena apa yang saya sebutkan tadi dalam Al-Quran, surat Al-Isra, yakni berkenaan dengan apa yang harus kita lakukan kepada orang tua dan apa yang tidak kita harus lakukan kepada orang tua. Allah sendiri berfirman bahwasanya kita harus berbakti kepada kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya, dan jangan sekalipun untuk berkata walaupun itu hanya 2 huruf, yaitu uf atau ah. Karena itu akan menyakiti kedua orang tua kita, apalagi dengan memukulnya, dengan menyakiti, dengan perkataan kita yang sangat-sangat menyakitkan mereka berdua. Adapun cerita dari ada riwayat yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kelak siapa yang akan menempati di surga bersamaku?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, coba engkau pergi ke suatu daerah dan di sana ada seorang pemuda yang dia hidup sendiri." Lalu berjalanlah Nabi Musa mencari orang itu ke sebuah desa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama-kelamaan Nabi Musa akhirnya menemukan orang ini. Tapi Nabi Musa belum memberitahu tujuannya untuk singgah di rumahnya. Lalu Nabi Musa memberi salam kepada pemuda ini bahwasanya dia ingin menginap di rumah pemuda ini beberapa hari. Akhirnya pemuda ini mengizinkan Nabi Musa untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Lambat laun Nabi Musa melihat pemuda ini, yaitu sehari-harinya bekerja keluar, lalu pada pagi dan sorenya dia memandikan 2 ekor babi. Dia memandikan 2 ekor babi. Dan Nabi Musa heran dan dia bertanya-tanya, apakah ini yang akan menjadi pendampingku kelak di surga? Apakah Allah benar-benar ingin menjadikannya seorang pendampingku nanti di surga? Lalu akhirnya lambat laun Nabi Musa ingin bertanya kepada pemuda ini, apa gerangannya setiap pagi dan sore ia memandikan seekor babi dan menidurkan mereka di ranjang yang seharusnya manusia menempatinya. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, aku melihat engkau setiap pagi dan setiap sore dan malamnya setiap pagi dan sore engkau memandikan 2 ekor babi ini, dan malamnya engkau menidurkan mereka di ranjang yang nyaman." Lalu pemuda ini berkata, wahai hamba Allah, bahwasanya harus engkau ketahui 2 ekor babi ini adalah kedua orang tuaku yang Allah laknat atas perbuatan mereka berdua. Lantas Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada pemuda ini,
Lalu kenapa engkau ingin merawat mereka berdua? Pemuda ini berkata kembali, menjawab kembali, karena apapun yang terjadi kepada kedua orang tuaku, apapun itu, aku hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk berbakti kepada orang tua. Nah, inilah di mana makom yang yang sangatlah tinggi ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak ketika sangat menyayangi kedua orang tuanya, apapun itu yang terjadi kepada orang tuanya, entah miskin, entah apa yang terjadi kepada orang tuanya. Inilah makom yang sangat tinggi, yaitu nanti kelak di surga akan ditempatkan bersama Nabi Musa alaihissalam. Nah, jika ada seorang anak yang tidak bersyukur kepada orang tuanya karena orang tuanya seperti inilah, seperti itulah, dia sangatlah memiliki sifat yang buruk dan tercela. Dan tidak jarang juga di beberapa lirik-lirik lagu misalnya, atau seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, kadang banyak dari mereka yang berkata, dialah wanita tanpa sayap atau yang lainnya dalam lirik lagu. Padahal yang seharusnya yang kita jadikan wanita atau bidadari tanpa sayap adalah seorang ibu. Adapun cerita yang saya dapati dari sebuah buku yang di dalamnya menceritakan sebuah janin yang ingin Allah turunkan ke dunia. Ketika janin ini akan diturunkan ke dunia, janin ini bertanya kepada Tuhan dan tentang keluhannya, tidak ingin dikirim ke dunia. Janin ini berkata, wahai Tuhanku, aku tidak ingin engkau turunkan ke dunia. Lalu Tuhan ini berkata kepada janin ini, kenapa engkau tidak ingin ke dunia? Tidak. Lalu janin ini berkata lagi, tidak Tuhanku, aku takut di dunia. Lantas Tuhan pun bertanya kembali kepada janin, apa yang enggak membuat kamu takut aku turunkan ke dunia? Lalu janin ini berkata, aku di sini sudah nyaman, banyak malaikat yang sudah melindungiku, banyak malaikat yang menemaniku, bidadari dan yang lainnya. Lalu Tuhan ini menenangkan si janin dengan berkata, wahai sebuah janin, bahwasanya ketika aku menurunkanmu ke bumi, bahwasanya harus engkau ketahui, di sana ada seorang bidadari yang nanti akan menemanimu, dan itu disebut dengan ibu. Nah, ini adalah penjelasan di mana bahkan Tuhan menyebutkan seorang ibu adalah sebagai bidadari atau malaikat di muka bumi yang nantinya akan menjaga seorang anak dan menyayangi dengan kasih sayang yang sangat-sangat berharga. Nah, kadang kita mencintai atau menyayangi selain yang harusnya kita sayangi. Padahal dalam ada sebuah perkataan yang bahwasanya cinta itu ada empat hal. Yang pertama, cinta Allah kepada makhluknya, cinta
para nabi kepada pengikut kepada umatnya, cinta amir atau para pemimpin yang soleh kepada pengikutnya, dan cinta orang tua kepada anaknya. Dikatakan juga bahwasanya selain keempat itu adalah hanya sebuah kasih sayang. Nah, jadi apa? Cintailah keempat hal ini. Kita berusaha mencintai keempat hal ini, yaitu timbal balik cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, timbal balik cinta kita kepada para nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan cinta kita pada pemimpin yang soleh, dan cinta kita kepada kedua orang tua kita. Inilah apa yang seharusnya kita lakukan kepada orang tua, selalu berbakti, jangan pernah menyakiti kedua orang tua kita, berkata dengan baik, dan berakhlak karimah yang baik di depan kedua orang tua kita. Dan adapun yang harus kita lebih cintai daripada kedua orang tua kita, yaitu ada satu sosok yang harus benar-benar kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini yang sekarang adalah bertepatan bahwasanya Maulid bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, ini saya ingin menyinggung sedikit tentang bagaimana Allah memperlakukan nabinya, yaitu dengan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sama sekali menyebut namanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah lam yunadi habibahu bi ismihi mujarrad. Allah tidak pernah menyebut kekasihnya ini Muhammad dengan sebutan namanya. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini dalam surat dalam Al-Qur'an, Allah sendiri menyebutkan kata Adam, langsung berkata kepada Adam, ya Adam. Padahal Adam itu adalah makhluk ciptaan pertama Allah yang diturunkan ke muka bumi. Tapi Allah tidak pernah berkata kepada Adam dengan sebutan istilah atau sebutan lakob dari Nabi Adam sendiri. Dan Allah berfirman kepada Nabi Musa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Musa la. Bahkan kepada Nabi Musa pun Allah langsung menyebutkan namanya, ya Musa la takhaf. Lalu Allah berkata kepada Nabi Zakaria juga, ya Zakaria, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Zakaria, inna nubasiruka bibulagi ismuhu Yahya. Dan juga Allah berfirman kepada kepada nabi-nabinya dengan sebutan langsung namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa la takhaf. Ya Zakaria inna nubasiruka bibulagi ismuhu Yahya. Ya Yahya hudil kitab bil quwwah. Ya Ibrahim as-sadaqta ru'yah. Tapi Allah tidak pernah menyebutkan nama Muhammad langsung kepada Nabi Muhammad dengan kata ya Muhammad, ya Ahmad. Tidak pernah Allah menyebutkan hal itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Muzammil dan Al-Mudassir, ini ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir. Adapun di
ketika Allah menyebutkan namanya itu hanya untuk semata kenubuahannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini, wa ma Muhammadun aba ahadum min rizalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Dan juga ini jelas bahwasanya Allah menyebut namanya Nabi Muhammad, tapi tidak bertujuan, maksudnya muhatabnya bukan Nabi Muhammad, lawan bicaranya bukanlah Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun aba ahadun min rizalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Dan juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini hanya Allah menyebutkan namanya karena di situ adalah kenubuahan, berbicara tentang kenubuahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan bertepatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, tidak akan telat, tidak ada kata telat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak ada namanya mundur untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Tidak ada namanya kata yang bahwasanya karena kedua orang tua kita seperti inilah, seperti itulah, maka kita tidak akan berbakti kepada orang tuanya. Tetap kita harus berbakti apapun yang terjadi kepada orang tua kita. Dan adapun apa yang tadi saya bawakan sedikit tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.